Halo, ketemu lagi dengan saya Firdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Pada video ini saya akan berbagi kembali pengalaman cara bikin store prosedur di MySQL ataupun di MariaDB. Langsung saja kita ke TKP. Baik, sesuai dengan judulnya, kita akan belajar membuat store prosedur di MySQL atau MariaDB, dan saya akan coba beri 12 contoh dari basic sampai yang menantang. Oke, langsung saja saya persiapkan. Saya menggunakan editor MySQL Workbench. Rekan-rekan bisa download gratis ya di mysql.com. Baik, untuk pertama saya sudah mempersiapkan scriptnya, yaitu kita akan membuat sebuah database. Ini saya kecilkan sedikit. Kita akan membuat create database belajar bikin SP. Saya jalankan, terus kita akan gunakan ini. Untuk hasilnya rekan-rekan bisa refresh dari pojok kiri atas sini ya. Di sini sudah ada. Nah, di sini kita bisa lihat dari table sampai function di sini belum ada apa-apa ya, belum ada table sampai belum ada functionnya. Jadi masih kosong. Langsung saja yang pertama kita akan membuat sebuah store prosedur dengan cara klik kanan di sini, store prosedur, klik kanan, create store prosedur. Kalau di Workbench tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti kalau sudah kita isi, sudah kita bikin, nanti kita tinggal tekan tombol apply ini. Yang pertama saya sudah mempersiapkan namanya adalah store prosedur ini, store prosedur SP01 dasar. Nah, standar ya di dunia IT untuk store prosedur diawali dengan SP underscore ya, baru nama si store prosedur itu tujuannya untuk apa. Nah, pada video ini saya menambahkan awalan 01 setelah SP underscore, yaitu urutan agar memudahkan kita untuk mempelajari store prosedur satu demi satu ya. Yang pertama saya akan kopikan, di sini ada 5 basic. Oke, 5 basic dari store prosedur. Kita akan menjalankan yang perintah ini, yang lain saya tutup. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita apply dulu, finish. Jika tidak ada error di sini centang hijau, lalu kita panggil dengan cara kita panggil nama SP-nya dengan cara call SP. Nah, SP di sini ada ada buka kurung dan tutup kurung. Jika tidak ada parameter di dalamnya, maka rekan-rekan bisa memanggil seperti ini atau ditambahkan buka kurung tutup kurung gitu ya. Kita coba yang ini dulu. Ini kita akan run dan menekan tombol yang ini. Ya, jadi di sini adalah nama kolomnya, yaitu si kolom yang ini. Jadi nama aliasnya ya. Dan ini adalah outputnya, data yang ditampilkan. Oke. Lalu yang kedua kita tutup dulu yang pertama. Yang kedua kita buka lagi. Sekarang ada penambahan penggabungan dari beberapa data menggunakan function concat. Jadi nanti nama kolomnya bernama kolom gitu ya. Kita apply. Oke, terus kita panggil lagi. Ini bisa mencet yang tombol ini atau Ctrl Enter ya rekan-rekan. Nah, sekarang adalah tanggal sekian ya, tanggal hari ini berdasarkan laptop atau PC rekan-rekan di rumah. Nah, ini bisa ditambahin buka kurung tutup kurung karena memang tidak ada parameter input di dalamnya. Jadi kita bisa panggil seperti ini ataupun yang kita hilangkan seperti ini. Gitu ya. Oke. Ini tanggalnya. Lalu basic yang ketiga yaitu ya, saya akan apply, saya akan menampilkan kalau contoh 1 dan 2. Sebelumnya saya hanya menampilkan satu kolom dan satu baris. Ya, apakah bisa lebih dari satu baris satu kolom?
Ya, bisa saja, sangat bisa. Nah, bedanya dengan function apa? Kalau function hanya mengembalikan satu baris, ya, satu baris ini, dan hanya satu kolom ini. Jadi dia tidak bisa dua kolom, dia tidak bisa dua baris, gitu ya, atau lebih bahkan. Itu di functionnya si MySQL ataupun MariaDB. Tetapi kalau di Postgre dia bisa seperti store prosedur, dia bisa mengembalikan banyak kolom, bisa mengembalikan banyak baris atau record, gitu ya. Oke, ini kita jalankan kembali. Nah, sekarang kita bisa menampilkan dua kolom dengan dua informasi yang berbeda. Ya, ini sesuai dengan perintahnya ya. Nah, ini akan hanya menampilkan tanggal dan ini hanya menampilkan tahun. Ini nama aliasnya. Boleh pakai as, boleh juga tidak, gitu ya. Jadi boleh pakai as ini ataupun tidak, gitu. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, saya akan menampilkan banyak data, tapi sebenarnya ini hanya contohnya hanya dua dulu. Jadi ini akan saya jalankan. Oke, kita run lagi. Ya, di sini multi kolom dan multi baris ya, multi lines. Jadi ini contoh untuk nama 1 dan nama 2. Kurang lebih seperti ini di union. Lalu saya tutup lagi. Lalu kita jalankan yang ke-5. Nah, yang kelima ini adalah proses matematika sederhana, yaitu pertambahan hingga perkalian. Kita langsung saja. Ya, di sini adalah hasil dari perhitungan matematika untuk pertambahan hingga perkalian dengan dua bilangan 2 dan 10 dan 2. Ya, ini untuk pertambahannya, dan perkalinya 10 dikali 2 yaitu 20. Baik, ini untuk yang pertama, store prosedur pertama yang untuk basicnya. Selanjutnya, sebelumnya rekan-rekan kalau setelah membuat store prosedur, dia akan tampil di sini. Ya, jadi diklik aja nih yang tanda ini. Nah, dia ada di sini. Kalau memang belum tampil maka bisa di refresh atau klik kanan refresh all. Gitu. Lanjutnya yang kedua, saya akan membuat sebuah store prosedur lagi. Ya. Tetapi sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa tabel beserta datanya, sehingga kita perlu persiapkan dulu nih. Ini saya kecilkan dulu, ini saya tutup. Nah, oke, jadi saya menyiapkan 4 tabel. Ya, pertama saya akan siapkan tabel gender. Ini sebenarnya sudah dipersiapkan di video saya yang bagian function, di bagian view. Jadi rekan-rekan kalau memang sudah ada tabel ini ya tidak usah dibikin lagi. Ya, jadi ini saya ulang aja lagi karena memang kita benar-benar pakai database yang baru dan kosong. Ini saya jalankan, berhasil, terus saya insert dulu. Nah, di tabel gender hanya ada pria dan wanita. Kalau di select pria dan wanita ya, terus bikin status aktif dan tidak aktifnya. Ketika kita lihat maka di sini datanya aktif dan tidak aktif. Terus jabatan kita create, terus kita insert mulai dari staff hingga manager. Kalau kita lihat jabatannya ya seperti ini ya. Ya, lanjutnya untuk karyawan saya menggunakan foreign key. Jadi sengaja saya tambahkan foreign key biar teman-teman kalau belum tahu foreign key, ada di video saya sebelum-sebelumnya, fungsi manfaatnya. Nah, itu bisa di rekan-rekan tonton. Saya pakai foreign key, terus saya pakai sampel data karyawan. Oke, ketika saya select, maka hasilnya adalah ya seperti ini ya. Jadi hanya ID si gender, ID jabatan, dan ID status saja. Nah, ini
relasional ke tabel gender, yang ini ke tabel jabatan, dan ini ke tabel status. Oke, kita fokus kembali ke store prosedur yang kedua. Saya sudah mempersiapkan skripnya, yaitu ya, saya kasih nama ini SP02 get info karyawan by nick. Jadi kita akan dapatkan informasi karyawan berdasarkan nick menggunakan store prosedur. Variabel di dalamnya saya tambahkan ini variabelnya sebagai inputannya. Lalu di dalam begin saya sudah siapkan seperti ini. Iya, seperti ini ya. Sip. Jadi var nick ini nanti akan dipakai ke sini. Ya, dia akan mencari skripnya. Ini saya kecilkan dulu. Ya, jadi saya akan mengquery, seolah-olah saya mengquery secara dinamis menggunakan store prosedur dengan lemparan var nick ini. Oke, kita apply saja dulu. Ya, cara menggunakannya, kita copy nama store prosedurnya, terus kita call. Nah, kita kan tadi tahu karyawan itu di sini ada nicknya yang berdasarkan, karena di sini sesuai dengan store prosedurnya by nick, maka kita bisa pilih nick yang tersedia. Misalnya mulai dari 100, maka namanya siapa gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi by nick yang 100 kita dapatkan informasi ini. Ya, sesuai dengan store prosedurnya. Ini yang store prosedur pertama saya tutup dulu biar tidak kebanyakan terlihatnya. Nah, di dalamnya saya sudah mempersiapkan script relasinya antar tabel. Jadi tinggal panggil berdasarkan nicknya saja. Oke, terus kalau yang kedua, nick yang berikutnya maksudnya. Nah, ini adalah nama yang kedua, gendernya, jabatan, dan terakhir. Kalau misalnya saya ngasih nick yang ke-1, sedangkan karyawan kan tidak ada nick yang ke-1 ataupun yang ke-1000 misalnya, maka hasilnya adalah tidak ada. Ya, tidak ada data yang bisa ditampilkan. Oke, ini contoh yang kedua. Lanjutnya kita akan masuk ke contoh yang ketiga. Saya tutup. Kita klik kanan, create store prosedur lagi. Nah, di sini saya beri nama by nick, pilih gitu ya. Sini var nicknya. Nanti ada perbedaan, nanti akan saya coba jelaskan. Di sini kita copy paste sampai sini. Nah, ini saya kecilkan biar terlihat semua. Oke, ini saya majukan sedikit biar ada perbedaan. Nah, di sini kalau mau diturunin boleh biar kelihatan semua ya. Ya, sip. Nah, ini adalah pengembangan dari store prosedur sebelumnya yang SP02 ya. Tetapi saya tambahkan di sini by nick. Nah, ketika lemparan var nicknya ini dikosongkan ya seperti ini, ke SP ini saya copy dulu misalnya. Nah, ketika saya kosongkan seperti ini, maka dia akan menjalankan yang ini ya. Tapi ketika dia diisikan, jika dia var nicknya ini tidak kosong, contohnya adalah seperti ini 100 gitu ya, maka yang akan di execute adalah yang ini. Oke, kita coba saja langsung. Selesai, terus kita coba panggil yang 100. Nah, ini kan sama seperti yang sebelumnya ya. Sama persis gitu. Nah, terus bedanya apa kalau memang sama? Buat apa dibikin dua gitu maksudnya ya. Nah, someday programmer atau developer saya ingin membuat sebuah store prosedur itu
berguna lebih dari satu fungsi. Jadi nggak harus saya ingin menampilkan semua data karyawan, gimana ya? Dan saya juga bisa menampilkan hanya satu karyawan saja berdasarkan nick dalam satu store prosedur. Nah, ya kita bisa kosongkan di sini, maka akan menampilkan semua karyawan. Ya, jadi di sini dia akan mengeksekusi yang ini. N-nya ini di cache when-kan lagi. Ya, terhadap si var nick inputan ini. Ini saya turunkan, nggak apa-apa. Jadi ini saya kecilkan sedikit ya biar kelihatan. Ini saya coba turunkan, bisa nggak ya? Nih, saya turunkan dulu sedikit. Iya. Jadi si var nick ini akan di cache when-kan lagi. Nah, seperti ini. Jika inputannya kosong, maka dianggap true, atau bisa 1 sama dengan 1 gitu, no problem. Gitu ya, atau 1 aja. It's okay. Nah, umumnya kan 1 itu adalah true kan, kalau 0 itu false. True. Tapi kalau di sini kasih false, ya nggak akan ketemu datanya. Kosong malah ya. Jadi di sini harus diberi true. Oke, lanjutnya kalau 101 maka harusnya nilainya 2. 102, nah nick yang 102 dan seterusnya gitu ya. Kalau 1000 atau 10.000 tidak ada datanya nicknya. Baik, itu ya, ini untuk yang store prosedur yang ketiga. Lanjutnya kita akan bikin store prosedur yang keempat. Ini saya geser dikit biar kelihatan. Store prosedur yang ketiga. Ini saya tutup ya, karena ini sudah selesai nih, don't save tadi. Oke. Yang ketiga, saya akan menambahkan pengembangan lagi dari store prosedur yang ketiga. Untuk yang keempat ini saya adalah pengembangan dari yang ketiganya ya. Jadi saya pakai 2 inputan, yaitu ini saya turunkan saja, tidak apa-apa. Jadi ini adalah inputannya, saya menggunakan 2 inputan, var nick dan var status. Ini isinya saya sudah siapkan juga, saya tambahkan di sini. Ya. Oke. Ya, jadi store prosedur keempat ini by nick dan status ya, by nick dan status. Inputannya ada 2 macam, yaitu yang pertama nick dan yang kedua adalah status. Oke, di sini saya tambahkan, tadi adalah sampai sini aja ya. Nah, ini saya tambahkan yang ini, var status. Di var status ini membaca dari inputan yang parameter kedua. Oke, kita apply. Nah, kita panggil, coba call sp. Nah, ini kan 100. Terus kalau yang aktif itu kan, kalau status tadi itu kan isinya hanya A dan T ya, kalau nggak salah. Nah, di sini A dan T, berarti kita antara A atau T. Nah, di sini panggil A ya. Nah, statusnya yang aktif gitu. Jadi memastikan bahwa kita ada kebutuhan mencari karyawan yang terdaftar dan yang statusnya aktif. Nah, ini bisa kita gunakan seperti ini ya. Kalau yang tidak aktif, nah, apakah si nick 100 ini aktif? Seharusnya tidak tampil ya, karena kan dia statusnya aktif ya, bukannya T. Maka tampilannya tidak ada. Begitu juga kalau yang tidak aktif tadi saya sudah buatkan contoh untuk yang ini ya, 102 dan dia statusnya tidak aktif. Kita coba saja, kita panggil. Iya, dapat ya. Kalau kita ganti aktif, ya dia tidak akan keluar datanya. Baik, ini untuk store prosedur yang keempat. Oke, kita lanjut yang store prosedur yang kelima. Yang kelima, kita tambahkan pengembangan lagi
dari store prosedur yang keempat. Nah, untuk yang kelima ini lebih lebih dikembangkan lagi. Inputannya pun juga masih sama. Saya gunakan ini. Ini saya turunkan ya biar kelihatan semua. Lalu scriptnya saya kembangkan dari yang sebelumnya menjadi seperti ini. Nah, kalau di sebelum-sebelumnya varnic-nya itu tadi yang di cashwan-kan. Sekarang saya tambahkan statusnya pun di cashwan-kan juga ya. Jadi ketika var statusnya dikosongkan, dia akan mengembalikan semua tanpa melihat status mau aktif mau tidak aktif gitu ya. Dia akan mengembalikan status data tersebut. Tetapi jika diisi antara A atau T, A itu aktif, T itu tidak aktif, maka dia akan memproses yang ini ya, menambahkan filter yang seperti ini. Oke, kita apply dulu. Oke, kita panggil. Ini yang keempat kita close saja, yang SP keempat. Sekarang yang SP yang kelima, call SP ini 100 A gitu ya. Nah, seperti ini ya statusnya. Terus kalau dia tidak kita kosongkan, ya dia tetap tampil gitu ya. Kita mungkin ada kebutuhan tampilkanlah karyawan yang terdaftar saja. Terserah dia mau aktif atau enggak, tapi berdasarkan nick gitu. Nah, ini seperti ini. Kalau mau tambahin T ya tentu tidak ada, karena kan si 100 nick yang si 100 ini dia statusnya adalah aktif. Ya, jadi ini adalah pengembangan cashwan-nya untuk si status karyawannya ya. Kurang lebih sama seperti yang di varnic ini untuk data nick karyawan ini. Oke, ini yang kelima. Yang keenam, kita akan masuk ke pengulangan menggunakan while. Ya, di sini saya sudah siapkan juga, namanya adalah SP6 while. Saya sudah siapkan. Oke, kita coba bahas. Saya membuat sebuah store prosedur. Dan ini adalah pengulangan 5 kali pengulangan. Jadi ini defaultnya adalah 5. Lalu di sini saya akan hitung mundur jadi 5, 4, 3, 2, 1. Nah, hasilnya adalah kita coba lihat hasilnya dulu ya, mungkin biar rekan-rekan ada gambaran dulu. Ya. Ini kita copy. Terus yang 5 tadi ini kita tutup nih SP-nya. Sekarang yang ke-6 ke gitu. Saya kasih jeda biar enggak. Oke. Ya, ini adalah hasilnya. Jadi hitung mundur. Nah, kalau rekan-rekan bisa lihat di sini dari mana perhitungan 5, 4, 3, 2, 1 ini adalah dari while-nya sini. Jadi saya mendeklarasikan sebuah variabel namanya V1, dia sebagai integer, dan langsung saya isi dengan angka 5. Jadi variabelnya ini udah langsung saya set nilainya, value-nya yaitu adalah 5. Deklarasi yang kedua adalah namanya hasil, nama variabelnya, tipenya adalah karakter, yang maksimal adalah 100 karakter, dan ini saya set di awalan adalah kosong dulu, bukannya 0 ya, tapi kosong. Jadi langsung bisa digunakan nantinya. Nah, di sini adalah while. Nah, kita tahu di sini V pertama adalah 5. Nah, selama 5 lebih besar dari 0, berarti kan lakukan yang di dalamnya nih. Nah, lakukanlah yang di dalam while ini. Nah, jadi ini ada dua cara. Ini cara yang kedua. Nah, ini kita bahas yang cara yang kedua saja ya, karena ini lebih rapi. Yang ini, jika V sama dengan 1, maka variabel hasilnya menyimpan gabungan variabel hasil ditambah dan V1-nya. V1-nya kan masih 5 ya.
Jadi makanya di sini awalannya adalah 5. Nah, 5 di sini. Terus karena di sini karena V1 di sini 5, berarti kan bukan V1 nih. Bukan 1 nih. Berarti bukan yang ini dong. Bukan yang dijalankan, tetapi yang else-nya. Maka di sinilah. Dan hasil pun saat ini kan masih kosong nih. Si defaultnya masih kosong di sini. Berarti 5 terus digabungkan koma di sini. Ya. Terus disimpan ke dalam variabel hasil. Nah, di sini diproses untuk pengurangan 1 kurang 1. Variabel terakhir value-nya dikurang 1. Nah, sekarang kan jadi 4 nih V1-nya. Ulang lagi dari sini while-nya. Apakah 4 lebih besar dari 0? Ya. Maka ditanya lagi apakah V, sekarang kan 4 nih, apakah 4 sama dengan 1? Tidak. Maka jalankan yang ini, yang else-nya. Else-nya berarti karena tadi sini hasilnya adalah 5, yang ini nih 5, gitu ya, dan spasi, maka digabungkan lagi karena sekarang 4. Nah, 4 digabungkan lagi dengan koma. Nah, sekarang yang ini, dan seterusnya sampai 1, gitu ya. Jika V sama dengan misalnya 1 dikurang 1, ya berarti kan udah 0. Nah, kalau sudah 0 lebih besar dari 0 enggak? Tidak, berarti selesai masuk ke sini. Nah, masuk ke sini dia ternyata ada concatnya lagi, saya concatkan. Hitung mundur hasilnya ini. S nama kolom. Nah, hasilnya seperti ini ya. Gitu. Baik, ini untuk yang while. Jadi untuk proses pengulangan, rekan-rekan bisa konsep seperti ini sangat umum digunakan untuk melakukan pengulangan, entah itu di dalamnya di sini ada query tertentu, ya silakan saja, boleh gitu. Dan di sini untuk yang tidak memenuhi if yang pertama, ya silakan proses yang di bawahnya. Jika memang ternyata ada data yang lain, jika else if V1 V1 sama dengan 2, nah di sini apa? Jadi bisa ditambahkan query apa gitu ya. Jika memang ada kebutuhan untuk pengecekan gitu ya. Nah, ini saya tutup lagi. Nah, ini untuk yang ke-6. Oke, kita lanjutkan yang ke-7. Ke-7 ini kita siapkan soal prosedurnya. Nah, yang ke-7 ini kita masih terhadap pengulangan, tapi pengembangan lebih sedikit lagi ya pengembangannya. Nah, ini sudah saya siapkan. Pada soal prosedur yang ke-7 ini masih tentang while. Jadi pengembangan yang dari while sebelumnya, yaitu SP yang ke-6. Yang pertama, saya mendeklarasikan variabel V1 sebagai integer dan langsung saya set nilainya, yaitu menjadi 1 untuk variabel V1-nya. Terus saya set variabel temporary ya, variabel temporary, jadi ini bisa tidak perlu dideklarasikan. Apa bedanya dengan yang saya deklarasikan dengan yang on the fly seperti ini? Nah, untuk ketentuan seperti ini, karena ada di sini ada prepare, maka hanya bisa digunakan dengan ini ya, kalau sebutannya add, atau orang bilang akeong gitu kan. Nah, di sini add var SQL, karena di sini si prepare ini dia hanya bisa membaca dengan variabel yang diawali dengan add ini. Oke, jadi ini saya kecilkan biar kelihatan. Awalannya saya set kosong dulu untuk variabel var SQL, karena nanti akan dieksekusi di paling terakhir. Nah, while ini
Kalau tadi hitungan mundur, maka saya balik sekarang. Sekarang adalah hitungan maju ya, berurutan gitu maksudnya. Nah, apakah V1 lebih kecil dari sama dengan 5? Nah, kan awalnya adalah 1. Nah, jika iya, maka dia akan lakukan proses yang ini. Nah, dicek lagi nih V1. Kan masih 1 nih value-nya. 1 sama dengan 5 enggak? Enggak. Maka inilah yang akan diproses. Jadi script pada SP ini itu sebenarnya membuat script gitu ya. SQL membuat SQL untuk di execute di bawahnya sini. Jadi store prosedur itu sangat kaya gunanya, penggunanya pun juga sangat bisa kompleks. Nah, ini salah satunya SQL membuat SQL ya untuk diproses, untuk diexecute gitu ya. Jadi ini select. Nah, ini nanti saya akan coba tampilkan ini hasilnya apa sih kalau var SQL ini ya. Tapi kita apply dulu. Kita panggil. Oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini, urutan. Nah, dia kan bisa banyak nih. Bisa banyak SQL. Bisa banyak row ya, baris. Nah, sebenarnya untuk menjadikan script output seperti ini, scriptnya seperti apa? Nah, sekarang saya akan tampilkan var SQL-nya. Saya select ya, ini saya tutup dulu. Saya komen dulu. Nah, di sini saya tambahkan select var SQL. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh union all ini? Kita panggil ulang lagi. Nah, SP ini sebenarnya menghasilkan seperti ini ya. Ini saya copy, saya paste di sini. Jadi saya turunkan di sini. Nah, inilah sebenarnya ya, sebenarnya adalah seperti ini. Union all terus ya. Kita mengenerate script seperti ini sebenarnya nih. Ini dari bawah ya. Nah, dari SP atau store prosedur yang ketujuh ini menghasilkan script seperti ini. Ya, kalau kita jalankan ya akan hasilnya adalah seperti kita tadi memanggil ini ya. Nah, kan sama tuh, dia menggabungkan union gitu ya. Oke, ini kita tutup. Ini yang ketujuh saya tutup dulu. Ini tidak saya save. Yang keenam juga saya close. Lanjutnya yang ke-8. 8 kita klik kanan, create store prosedur. Yang ke-8 itu kita melibatkan sebuah tabel ya, sebuah tabel aja dulu. Nah, itu nanti kita akan proses di dalamnya menggunakan kursor. Ini skripnya sudah saya siapkan juga, agak sedikit panjang tetapi moga-moga bisa mudah dipahami. Ya. Untuk deklarasinya kalau rekan-rekan kurang paham nggak apa-apa, tapi pada intinya saya mendeklarasikan sebuah variabel kursor for. Nah, for ini sudah dari sananya ya ibaratnya, tapi kalau rekan-rekan mau ganti nama variabelnya bebas. Tapi kalau ingin melibatkan query, maka menggunakan kursor for ini. Jadi saya sudah siapkan sebuah tabel. Sebelumnya saya akan membuat sebuah tabel dulu. Sebentar, saya akan siapkan. Nah, ini kita akan membuat tabel dengan 3 tabel. Ya, sini saya hapus dulu yang ini biar tidak error. Ya, saya akan menyiapkan mulai dari tabel create tabel group. Oke,
Oke, saya siapkan. Terus saya insert, itu ya. Terus saya create table member, tbl member. Lalu saya isikan tabel membernya. Lalu saya create tabel detail. Ya, di sini rekan-rekan bisa lihat. Ini saya refresh dulu. Nah, di sini ya, tabel detail, group, dan member. Lalu kita kembali lagi ke sort procedure. Nah, di sini untuk memproses si selectnya ini yang saya select ini, maka untuk memulai memprosesnya adalah dengan perintah open course 1. Nah, terus saya truncat dulu, saya kosongkan dulu tabel detailnya dengan perintah truncat table. Nah, disinilah pengulangannya. Di sini di bawahnya sudah selesai. Nah, disinilah pengulangannya, bahwa kita akan memfetch gitu ya. Kalau developer PHP pasti tahulah, atau developer lainnya gitu ya, Java atau yang lain. Fetch di sini artinya adalah memproses data baris demi baris gitu ya. Nah, karena di sini saya menggunakan melibatkan dua kolom select, yaitu ID group dan nama grup, maka saat di fetch si course satunya ini, saya masukkan ke dua variabel ya, sesuai dengan urutan. Ini ID group, maka saya masukkan ke yang pertama. Yang kedua, nama grup, saya masukkan ke variabel yang kedua gitu ya, dipisahkan dengan koma. Jadi ketika di loop, nah kan masuk ke baris yang pertama tuh, record yang pertama, baris yang pertama dari query ini. Nah, record yang pertama itu kan memiliki dua kolom. Nah, itu akan di fetch ke dalam variabel yang ini, kedua variabel ini. Kalau memang di sini ada 3 kolom, ya di sini pun juga harus ada 3 kolom. Nah, ini dilihat lagi apakah tipenya integer kah atau varchar kah. Nah, teman-teman balik lagi ke struktur tabelnya ini, dia integer kah atau karakter kah gitu ya. Nah, di sini sudah saya siapkan var ID group yang ini cuma 2, var nama grup sini 25 gitu ya. Lalu di sini jika sudah selesai, dan di sini adalah yang ini ya, kita deklarasikan dulu dan-nya, defaultnya 0, terus continue handler if not found, nah, baru set jadi 1. Nah, ini udah bawaannya si MySQL-nya atau MariaDB, jadi diikutin saja yang 2 ini ya, karena jika nanti pengulangannya, loopingnya itu dia sudah sampai record terakhir ya, itu akan mengeset variable done menjadi 1 gitu ya. Nah, jika done sama dengan true gitu, 1 kan true ya. Nah, jika done adalah 1, maka leave berarti tinggalkanlah looping ini. Nah, kita pakai ini goes to kemana nih. Nah, goes to kemananya itu kita bisa pakai pointer lah ya. Ini rekan-rekan boleh pakai nama bebas. Nah, jadi dia akan tinggalkanlah looping yang ini. Nah, nanti akan keluar dari end loopnya ini. Lanjutkan baris yang di bawahnya gitu maksudnya. Nah, ini tabel insert saya bikin pengulangan. Jadi seolah-olah ada proses si tabel grup ini ke select sini. Ada proses nih, ini proses utamanya ini, saya bikin yang sederhana saja. Jadi saya akan proses ke tabel detail. Saya mengambil ID grupnya ya dari tabel member, file nama grup dari sini, nama member dari si tabel member, dan concat. Ya, concatnya ini adalah nama pengulangan. Pengulangan ke berapanya ini ya. Nah, ini ulangnya pun juga saya bikin variabel baru dan saya set langsung jadi 1.
Nah, di sini ada file group. File grupnya ini adalah dari sini. File ID group maksudnya ya, file ID group. Yang fetch-nya tuh dari sini. Dari record yang pertama, masuk lagi looping yang kedua, masuk lagi looping ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini artinya ketika looping di dalam loop ini prosesnya, itu rekan-rekan bisa dikembangkan kalau memang ada proses tertentu terhadap tabel-tabel yang lain gitu ya. Banyak tabel misalnya untuk diproses insert kah, update kah, atau delete kah gitu ya. Itu bisa di dalam sini saat di looping ya. Kenapa harus di looping? Ya kemungkinan kalau misalnya kita langsung memproses secara relasi tabel tanpa ada pengulang seperti ini, cara seperti ini itu lebih ringan, tidak memakan resource yang sangat besar, walaupun CPU bisa tinggi dalam proses ini kan tidak ada jeda ya. Nah itu setidaknya satu persatu akan diproses by ID gitu ya, by ID. Jadi diproses satu persatu, baik insert, update, delete gitu ya, itu boleh dilakukan. Nah ini pengulangannya saya hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa ini pengulangan keberapa. Oke, setelah selesai looping ya, pada di akhiran data dia akan mengset down-nya jadi 1. Lalu dia akan leave baca loop. Nah, leave baca loop yang di sini, loopnya ditinggalkan, lalu akan meng-close. Saya tambahkan close variable core satunya ini. Ini biar tidak membebani memori gitu ya. Oke, kita apply saja dulu. Oke, kita panggil, coba. Ke ini seperti ini ya. Ya, ini sudah selesai tapi tidak menghasilkan return data apapun. Jadi kita bisa lihat hasilnya pada tabel detail karena kan insertnya ke tabel detail ya. Insertnya di sini. Jadi kita lihat hasilnya. Select bintang from tabel detail. Nah, seperti ini ya. Ini saya tinggikan dulu biar kelihatan. Ya, pada ID hobi, saya namanya kan nama grupnya adalah HB gitu. Nah, ini nama membernya hobi ya, basket, mancing, dan volley. Ya, ini pengulangan yang pertama. Tuh. Untuk yang kendaraan ya ini kodenya ini, nama grupnya ini, dan membernya adalah mobil, motor, dan truk. Sampai ke warna. Ya, warna ini pengulangan yang ke-3 sesuai dengan yang ada di sini ya. Pengulangan ke berapanya di sini. Ya, jadi ini seandainya ada penghitungan contoh ya, penghitungan tagihan ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa proses di sini baru di insert gitu ya, atau ada proses sisa hasil sesuatu gitu. Nah, disinilah diprosesnya berdasarkan ID gitu ya. Jadi tidak membebani. Kalau datanya sedikit sih mungkin nggak ada masalah, cepat-cepat aja. Tapi kalau ketika sudah sampai jutaan, puluhan juta datanya untuk sekali proses itu, wah itu mungkin akan hang servernya. Nah, kalau di looping satu persatu seperti ini akan lebih aman gitu ya, dan tidak hang gitu. Ya berat sih berat, tapi dia tetap memproses perlahan tapi pasti. Oke, ketika saya jalankan lagi ya, ini akan diproses seperti sebelumnya, karena di sini kan ada proses truncat, jadi akan dikosongkan terlebih dahulu. Itu ya, ini datanya seperti ini. Kalau nanti kedepannya ada penambahan member, penambahan nama grup, penambahan atau ya penambahan member dan grup itu ya, nanti juga di sini akan ketambahan lagi. Ya akan lebih dari 10 dan seterusnya. Baiklah, itu contoh yang ke-8. Ini saya tutup. Selanjutnya saya akan memberikan
Yang kesembilan ini adalah absensi. Jadi saya create yang ke-9. Lalu di sini saya ada tanggal inputannya. Lalu di sini sebelumnya saya akan membuat sebuah tabel. Ya, nah di sini tabelnya ini agak sedikit advance ya. Nih, di sini saya tambahkan dulu. Nih kalau saya bisa jelaskan sedikit bahwa saya membuat sebuah tabel menggunakan partition. Ya, partition itu untuk apa sih ya? Dia sebenarnya tabel biasa, tetapi datanya itu dia di kamar-kamarkan istilahnya ya, dibikin partisi. Kalau datanya masuk kategori yang ini misalnya gitu ya, masuklah ke partisi yang ke sini gitu. Jika datanya yang ini, maka masuklah ke partisi yang ini. Tapi semua partisi ini berada di dalam satu tabel, tidak terpecah-pecah. Jadi kalau mau diselect ya select seperti biasa, tampil datanya. Nah, jadi untuk apa kalau partisi? Nah, ini mungkin partisi lebih ke arah kalau kita mau nambahkan, kita hanya mau melihat hanya tanggal ini saja, ya berarti kita nanti akan panggil partisi yang ini. Untuk contohnya kita bikin tabelnya aja dulu. Saya create tabel absensi, lalu saya masukkan datanya. Saya bikin sampel 12 data. Ini absensi ketika saya select gitu ya, select bintang from. Nah, datanya keluar nih 12. Ya, 12. Ini kita coba order by ID gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah tabel seolah-olah tabel transaksi absensi karyawan. Kalau karyawannya ada 1000, bisa kita bayangkan ya, kalau ada 1000 karyawan terus masuk dalam sebulan 30 hari, anggap aja 30 hari, berarti kan 1000 kali 30 itu untuk yang 1 bulan. Nah, itu akan menyimpan data sebanyak ini, 30.000. Kalau dikali 1 tahun, 12 bulan, ya 12 bulan berarti datanya ada 360 record. Itu kalau karyawannya 1000. Kalau 2000 ya, terus dikali lagi berapa tahun? Misal 3 tahun. Nah, datanya ada 2.160.000 record. Itu ya. Nah, ketika data ini sudah lebih dari 1.000.000, itu biasanya MySQL atau server manapun akan mengalami down performance. Jadi performance-nya akan jatuh sedikit, akan lebih lama di query-nya. Nah, itu tentu itu baru 3 tahun dengan 2.000 pegawai. Kalau misalnya ada pabrik yang sampai 10.000 misalnya ya, atau 5.000 pegawai dan sudah berjalan 10 tahun, wah itu luar biasa datanya. Dan itu sangat tidak efisien untuk dilakukan select seperti ini. Atau apalagi dicari where nick-nya, berdasarkan nick-nya gitu. Wah, itu udah sangat tidak disarankan untuk pakai create table seperti biasa. Nah, solusinya adalah menggunakan partisi. Partisi ini, jadi yang seperti tadi saya bilang kan, jika datanya data waktu masuk berada di sini, dia akan masuk ke partisi yang ini. Jika dia masuk value-nya si waktu masuk ini adalah ini, dia akan masuk ke sini. Ya. Oke. Nah, kalau rekan-rekan bisa lihat di sini, ini tanggal 1 Januari 2020. Tetapi nama partisinya ini saya kurangkan 1 hari, yaitu 2019 Desember dan 31 Desember ya, 2019. Kenapa? Karena di sini ada less than. Nah, ini sudah standar bakunya dari MariaDB atau MySQL menggunakan partition, ya harus seperti ini. Salah satunya by range, ada lagi by hash, by list, dan sebagainya. Saya menggunakan contohnya aja. Sini
datanya ketika mau dipanggil. Ya, sekarang kita akan panggil absensi. Kalau tadi ini datanya ada 12 ya. Sekarang saya akan panggil berdasarkan partisi. Partition, nah seperti ini. Saya akan memanggil tabel absensi, tetapi partisiannya khusus, yaitu yang P 2019-12-31. Hasilnya seperti apa? Oh, datanya masih kosong. Partisi, ya. Kita pakai yang kedua, coba. Nah, ya, ini masuk. Jadi waktu masuk itu ya, ini waktu masuknya sesuai dengan yang nama partisinya ya. Nah, dia tidak ada yang waktu di sini maksud saya adalah tahun, bulan, dan tanggal. Ya, tahun, bulan, dan tanggal saja. Lalu yang tanggal 2 adalah yang ini. Ya, itu ya cara manggilan untuk si partition. Dan ini dengan cara seperti ini, partition table itu memudahkan memaksimalkan data itu terkumpul pada satu partisi dengan value yang sama ya. Ya jika ya seperti bisa kita lihat di sini, ini kan waktu masuknya tanggal 2 Januari 2020 ya, sama sini ya. Jadi tidak ada nih yang 1 Januari di partisi yang ini, nggak mungkin ada, karena kita sudah mengeset rule-nya seperti ini. Oke, ini itu hanya sekilas tentang table partition. Kita kembali lagi ke store prosedur. Lalu store prosedur yang ini saya persiapkan simple saja. Ya, simple saja seperti ini. Nah, jadi saya membuat sebuah store prosedur untuk mengget absensi berdasarkan input tanggal. Dan tipenya adalah tanggal, jadi inputannya harus tanggal. Kalau tidak dia akan null atau 0 gitu ya, nanti kalau memang bukan inputannya tanggal. Lalu saya membuat sebuah temporary variable, saya set menjadi yang var tanggal ini adalah inputan yang di sini. Saya akan membuatkan partisi, nama partisinya adalah ini. Jadi diawali dengan P, terus tahunnya underscore, bulannya underscore, dan tanggalnya. Jadi seolah-olah saya membuat nama partisi seperti ini nih. Saya membuat format seperti ini. Ya, karena kita akan memanggil berdasarkan tanggal. Gitu ya. Lalu di sini saya sudah mempersiapkan SQL scriptnya. Nih, panggillah partisi tabel absensi dengan partisi yang ini yang sudah saya siapkan di sini. Ya, terus saya prepare dan saya execute. Kita coba ya hasilnya. Kita finish. Nah, sekarang saya panggil call. Oke, nama store prosedurnya ya 2020 01 01 seperti itu ya. Oke. Nah, datanya kita bisa dapat seperti ini. Ya, untuk yang tanggal 2 ini ya kita bisa lihat di sini ya, tanggal 2, tanggal 3. Nah, ini tanggal 3. Itu ya, tanggal 3. Jadi di sini sudah tidak ada where tanggal masuk lebih besar dari between gitu-gitu, nggak usah. Jadi kita pakai partition. Nah, untuk yang kasus seperti ini, kalau ada sampai sudah mulai masuk jutaan record gitu ya dalam satu tabel, nah itu akan mulai terjadi down performance. Ya, ini salah satu solusinya menggunakan partition gitu ya. Tapi apakah bisa di query semuanya tanpa partition? Ya bisa. Jadi nggak ada masalah. Ini partition kan hanya untuk menentukan data tertentu saja berdasarkan kolom yang ditentukan, yaitu berdasarkan waktu masuk. Nah, di sini ya, waktu masuk nih yang dibikin range gitu ya berdasarkan partisi.
Dan ini yang keempat, tanggal 4 ada, apakah ada? Oh, tidak ada ya, karena partisinya belum ada. Nah, sini bisa kita lihat unknown partition 2020 0104. Karena memang belum saya buat untuk yang 04, maksimal sampai 03. Ya, inilah contohnya ya. Seperti ini. Oke, kita lanjut yang ke-10. Yang ke-10 kita bikin lagi tabelnya. Insert data per 3 record. Nah, di sini pengulangannya. Pengulangannya nanti saya akan coba jelaskan terpisah. Saya akan memberikan informasinya dulu. Di sini saya membuat sebuah tabel dulu ya. Saya bikinkan sebuah tabel lagi, sampel. Jadi, nah di sini ya. Saya akan create dulu tabelnya, terus saya insert random, dan ini tabel siap olahnya. Tabel siap olah. Ada kesalahan, tabel raw. Oke, ini harusnya ini ya. Oke. Dan ini tabel siap olahnya di sini. Oke. Di sini kita coba refresh tabelnya. Ya, di sini ya. Tabel raw dan siap olah. Kalau raw-nya sendiri ya ini ya, random saja. Saya bikin 20 nama lognya. Ini saya tutup. Terus untuk yang siap olahnya masih kosong. Ya. Lalu tabelnya ini yang ke-10. Ini yang ke-10 berarti ya. Pengulangan di sini saya sebentar, pengulangan di sini ya. Sini saya 3 pengulangan 3 record dulu ya. Di sini adalah manualnya. Jadi saya menyiapkan tadi kan tabel raw sudah kita bikin ya. Isinya adalah 20 nama log gitu ya, 20 nama log random. Jadi saya ambil min dan maxnya si ID tersebut. Nah, si min maxnya ini kan berarti yang paling terkecil ID-nya adalah 1, yang terbesar adalah 20. Jadi di sini saya masukkan ke dalam variabel varmin dan varmax. Di sini varmin dan varmax sudah saya deklarasikan sebagai integer. Dan dari tabel raw ya. Terus di sini saya set kelipatannya 3. Terus saya urutan pertama kali yaitu saya isi dengan yang varmin. Varmin ini kan tadi yang 1 ya. Variabel min karena kan min ID-nya nih. ID terkecilnya gitu ya. Jadi di sini 1 juga yang ini. Lalu yang max-nya, urutan max-nya adalah urutan min. Nah, ini kan tadi 1 ya. 1 ditambah kelipatan 3. 1 tambah 3 4. Dikurang 1 nih. Jadi adalah 3. Jadi di sini 1. Yang ini sekarang value-nya adalah 3. Ya. Jadi sesuai dengan judulnya, per 3 record, insert data per 3 record. Jadi nanti saya akan memproses 1 sampai 3 dulu, terus 4, 5, 6 yang kedua, 7, 8, 9 keempat, dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan masih menggunakan while. Nah, di sini ada var min. Jika var urutan min lebih kecil dari yang varmax. Varmaxnya ini kan si max ID-nya ya, yaitu 20. Jika kurang dari 20,
Maka, nah, insert ke siap olah dengan kolomnya yang ini. Nah, inilah datanya. Jadi saya akan menginsert dari tabel raw ke tabel siap olah, ya, berdasarkan ID, tetapi ID-nya itu between antara ID pertama dan ID max-nya, ya, ID max-nya. Ini adalah contoh sederhana, konsep sederhana ketika kita ingin menginsert dari tabel raw, tabel mentah, ke tabel yang dituju. Jika tabel mentahnya itu ada jutaan, ada puluhan juta, ya itu kalau kita langsung insert ke tabel yang kita tuju tanpa ada batasan, langsung 10 juta gitu masuk ke tabel siap olah dari tabel raw, itu akan jatuh performance-nya si servernya, ya, akan jatuh. Mungkin sedikit lebih cepat ketika kita, dan lebih praktis kalau kita bisa insert satu perintah. Kenapa kita harus membagi-bagi? Nah, kalau datanya hanya 100.000, 200.000, 500.000, itu is okay. Itu nggak ada, itu bisa cepet-cepet aja. Tapi kalau udah sampai puluhan juta, sampai jutaan, nah itu akan jatuh performance-nya, sangat jatuh. Bahkan bisa terjadi lock table gitu, dan bisa jadi hang terhadap si tabel tersebut. Harus di kill, ya, kill si PID-nya, si query-nya ini, ya, harus sampai di kill oleh si DBA-nya. Nah, di sini saya akan mengisi mulai dari urutan 1 sampai 3. Jadi sekali insert 3 baris masuk ke sini. Nanti lanjut lagi, di sini ada penambahan, ya, masuk jadi 4, dan di sini langsung yang terakhir adalah 4 sampai 4, 5, 6. Nah, berarti sampai 6. Yang looping yang kedua, ya, looping kedua ini. Masuk lagi looping yang ketiga di sini mulai dari 7 sampai 7, 8, 9. Nah, di sini 9. Masuk lagi ke sini. Terus sampai berapa? Sampai varmax. Nah, varmax ini kan tadi max ID-nya kan, ya, max ID-nya si tabel raw. Gitu, ya. Nah, ini var urutan min, ya, ini sampai dia dapatkan nilai, kalau sudah sampai maksimum, ya, diproses lah gitu, ya. Kenapa kita harus ngambil min ID-nya? Kan sudah pasti 1. Tidak. Data ini bisa jadi mungkin dimulainya dari 1000 di awalannya, atau mungkin diawali dengan random 305 gitu misalnya ID-nya awalannya paling kecil. Kan kita nggak akan membuang-buang waktu melooping dari 1 sampai 305. Itu datanya nggak ada di sini. Jadi buat apa? Jadi lebih baik kita ngambil tetap dapetin get min ID dan max ID. Ya, jadi datanya sudah kerangkum itu. Kita dapetin, kita akan proses dari yang terkecil sampai yang terbesar terhadap si tabel raw ini. Oke, kita apply saja dulu. Nah, di sini saya tutup dulu biar kita bisa lihat hasilnya. Ini hanya untuk debug saja, ya. Ini kita apply. Terus kita panggil nih. Oke. Nah, di sini sudah selesai 21 record. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, sinilah, ya. Nah, di sini adalah hasilnya ketika diproses. Jadi data-data ini sebenarnya di background tadi
inilah yang di insert. Yang pertama 1 sampai 3, 3 sampai 6, terus 7 sampai 9 gitu ya. Buktinya apa? Nah, buktinya barulah kita buka yang tadi saya barusan tutup ini. Jadi ini kan pakai Between nih. Ini saya copy, saya taruh sini, dan yang max ini saya taruh sini. Nanti kita akan lihat ID-nya apakah benar yang kita maksud tadi itu ya. Kita call lagi. Ya. Di sini tidak ada truncat, jadi saya ulangi lagi ya, saya truncat dulu, truncat biar kelihatan ya. Terus saya call di sini. Nah, di sini kita bisa lihat 1, 3 ini adalah dari select yang di sini ya. 1, 3. Terus looping yang kedua 4 dan 6. Setelah 6 7. 7 sampai 9. Setelah 9 10. 10 sampai 12. Nah, dan seterusnya sampai selesai dia. Ya, sampai 21 bahkan. Nah, tapi karena 21 nggak ada kan datanya di sini, di var log sini, di table raw sini, maka itu aman ya, kan ID-nya nggak ada yang 21, jadi aman gitu ya. Oke, disinilah untuk kebutuhan kalau rekan-rekan mau tambahkan data ya, ini nggak harus 3 ya, karena kan ini hanya contoh. Kalau mau per 1000 boleh, per 5000 silakan, per 10.000 silakan ya, tergantung dari kemampuan server rekan-rekan ya. Ini saya nggak kepengen 3 nih karena di sini. Nah, kita bikin ini ya, variabel aja. Jadi saya akan tambahkan pengulangan di dalam variabelnya sini. Terus di sini di inputannya, inputan parameter. Nah, pengulangan ini 3-nya saya ganti dari sini ya ke sini. Saya sebentar, ini saya tutup dulu. Oh, ini nggak apa-apa deh, kita buka biar kelihatan hasil debugnya ya. Oke, selesai. Terus sekarang kita panggil berdasarkan, ini saya truncat dulu. Sekarang saya tampilkan inputannya mau berdasarkan 3 pengulangannya atau berdasarkan 5. Nah, langsung saja 5 ya. Kita run. Nah, hasil debugnya kita bisa lihat di sini. Awalan yang pertama adalah 1 sampai 5. Looping yang kedua harusnya dari 6 ya, dari 6. Nah, 6 sampai 10. Looping berikutnya adalah 11. 11 sampai 15. 16 sampai 20. Nah, selesai. Kalau mau per 10 bisa nggak? Ya bisa aja. Kita ganti 10. Kita truncat dulu. Nah, kita dapat 2 looping ternyata. 1 sampai 10. 11 sampai 20. Gitu ya. Kalau 100 langsung gimana? Ya bisa aja, nggak ada masalah. Walaupun datanya cuma ada 20. Kita call. Udah langsung dapat 1 sampai 100. Yang ke get datanya 1 sampai 20. Datanya kan cuma ada 1 sampai 20. Jadi nggak ada masalah. Datanya pun tetap sama. Tidak ada yang kurang dan tidak kelebihan datanya ya. Oke, ini untuk data yang ke source prosedur yang ke-10. Source prosedur yang berikutnya yang ke-11. Nah, di sini agak menarik nih, lebih menarik maksud saya. Karena kita akan membikinkan sebuah source prosedur yang memastikan bahwa sebuah source prosedur itu hanya boleh berjalan 1 kali sehari, tidak boleh lebih gitu, atau tidak boleh bentrok. Kita menjalankan source prosedur yang sama, nah itu berbahaya tuh.
itu ya. Nah, ini kita kasih nama store prosedur yang ke-11, proses 1 kali per hari. Nah, oke. Terus ini isinya. Oke. Nah, sebelumnya saya akan membikinkan sebuah tabel namanya log. Ya, sini kita akan bikinkan sebuah tabel namanya log. Ini sudah selesai tadi ya. Terus kita akan membuat sebuah tabel namanya log. Ini saya turunkan sedikit. Ya, kita jalankan. Terus kita cek, nah masih kosong ya. Jadi di sini ada tabel, nama prosesnya, ya maksudnya nama si store prosedurnya gitu ya. Terus tanggal proses, mulai proses, akhir proses, sampai statusnya apa, apakah berhasil ataukah gagal atau sudah ada berarti harus di skip gitu ya. Oke, adalah kita balik lagi ke ya store prosedur yang ke-11. Jadi inilah fungsi pertama yang menentukan dia si store prosedur ini boleh diproses atau tidak dalam 1 hari tersebut gitu ya. Yang seperti tadi saya bilang, kalau 1 hari si store prosedur ini sudah di run, maka nggak boleh di run 2 kali. Ya mungkin ada tujuan untuk supaya tidak terjadi data kosong tiba-tiba terus atau malah duplikat gitu ya, karena store prosedur ini dijalankan 2 kali gitu. Nah, atau sedang berjalan terus ada orang lain lagi yang menjalankan store prosedur yang sama. Nah, itu fungsi dari kita harus mencegah itu. Salah satunya adalah dengan cara seperti ini. Nah, step pertama adalah kita akan menghitung dulu ya pada tabel log. Nah, ini tabel log kan barusan kita bikin nih. Tabel log masih kosong. Yang nama prosesnya adalah report 01. Nah, report 01 ini anggap aja si store prosedur ini ya, nama store prosedurnya, nama proses untuk membuat reportnya gitu ya, dan tanggal prosesnya adalah tanggal hari ini. Nah, ini tanggal prosesnya ya, nih yang di sini. Nah, terus kita count aja nih. Setelah di count, kita masukkan ke check log. Check log itu saya bikin tiny integer, boleh integer, boleh tiny integer gitu ya. Tapi pastikan tiny integer itu punya batasannya sampai 100 berapa gitu ya. Saya juga tidak terlalu hafal. Lalu setelah di check log, nah lakukanlah validasi di bawahnya. If check log lebih dari 1, nah ini artinya jika sudah ada dan jika sudah di run pada tanggal tersebut untuk si report ini, maka jalankan yang ini ya, jalankan report 1 dengan statusnya skip. Ini untuk nama prosesnya yang ini, terus juga untuk yang tanggal proses adalah yang ini, dan status prosesnya kita tambahkan skip ya. Karena tadi lognya masih kosong, kita akan memproses yang ini. Nah, ini langsung nih isikan lognya ya, nama prosesnya report 01, tanggal proses sekarang, mulai proses sekarang, dan statusnya sedang proses. Nah, nanti setelah menunjukkan bahwa ada loh proses report 1 nih yang sedang berjalan pada tanggal sekarang itu ya, agar nanti kalau ada orang lain yang menjalankan store prosedur yang ini yang sama, maka dia akan melakukan hal pengecekan ini kan. Oh, ternyata ada nih. Tapi kita tidak memandang status prosesnya ya, tidak memandang itu, tidak mengecek gitu. Oh, sudah ada nih gitu, walaupun sedang proses. Ya berarti kalau ada, ya berarti ini yang dijalankan. Skip gitu ya. Jadi ini tetap berjalan. Terus si MySQL ini saat menginsert dia menghasilkan less insert ID ya, karena saya menggunakan auto increment di sini ID-nya ya. Berarti kita bisa mengget less insert ID.
Nah, itu var last ID. Var last ID saya sudah deklarasikan sebagai integer. Nah, ini contoh bikin reportnya. Saya tidak beri contoh report, tapi saya sebagaimana kita tahu, proses query itu membutuhkan waktu. Ya, bisa 1 detik, kurang dari 1 detik, bahkan bisa lebih dari 5 menit, bahkan 10 menit. Ya, tergantung dari berapa besar data yang diproses, yang di query gitu ya. Entah itu untuk create table, insert into gitu ya. Itu saya wakilkan dengan sleep. Nah, sleep di sini artinya adalah dia akan tidak melakukan apa-apa, hanya berhenti sejenak selama X detik ini, yaitu 3 detik. Ini contoh report yang kedua. Saya tambahkan saja delay 2 detik. Jadi ini total adalah contoh delay atau jeda 5 detik. Itu ya. Nah, jika ini sudah selesai, anggap saja ini sebuah proses bikin query yang sudah selesai, maka dia akan melakukan update lagi. Kalau tadi di sini adalah insert, maka di sini adalah update. Nah, update-nya ini tadi kan proses akhir proses ya gitu ya. Kalau ini tadi kan mulai proses. Nah, di sini kita update, dan statusnya kita update juga dari sedang proses menjadi selesai berdasarkan var last ID. Nah, var last ID ini adalah yang ini. Ya, insertan dari log ini, insert log ini. Nah, insert dari log ini kita dapetin last insert ID, kita masukkan ke dalam variable var last ID, terus kita gunakan lagi di bawahnya di sini untuk mengupdate si tabel tersebut lagi dengan status selesai, dan waktunya pun juga kita bisa tulis. Ya, bisa kita ketahui gitu ya. Begitu ya sistem kerjanya. Kita coba apply dulu. Terus kita copy. Terus sekarang kita call. Nah, ini lognya adalah kosong ya, masih kosong. Kita jalankan. Nah, ini masih select yang 0 slipnya itu ya. Slip 3 dan 2-nya ini. Dah selesai. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, prosesnya pada tanggal segini, dia mulai jam segini, selesainya segini, dan statusnya adalah proses. Kalau saya jalankan lagi, kan ini udah sukses nih pada nama report proses ya. Kalau saya jalankan lagi, nah ini udah langsung selesai nih. Lalu statusnya apa? Kita bisa lihat di sini. Skip. Nah, di sini ya, skip. Ini saya naikkan dulu, ya. Nah, di sini prosesnya adalah statusnya skip. Karena itu tadi ya. Select count ini dia menghitung dulu nama prosesnya dan tanggal sekarangnya ini. Kita bisa lihat di sini. Yang ini dihitung si tabel ini dengan nama proses dan tanggal prosesnya. Ternyata sudah ada nih lebih dari 1 gitu kan. Lebih dari sama dengan 1. Maka akan menjalankan yang skip. Nah, rekan-rekan boleh ganti nama yang lain yang bisa rekan-rekan pahami sendiri gitu ya. Oke, itu yang ke-11. Lalu yang ke-12, saya tambahkan lagi create. Yang ke-12 ini saya akan beri nama, buat contoh report ini mungkin agak lebih sederhana. Di sini saya sudah siapkan 2 cara. Sini saya majukan sedikit. Nah, sebelum saya jalankan, saya harus mempersiapkan 2 tabel. Ya. Nah, di sini saya siapkan 2 tabel di bawahnya ya. Yaitu ini. Saya membuat tabel pertama transaksi. Lalu saya adakan insert transaksi, saya tambahkan sampel data.
Oh, satu tabel aja ternyata ya, satu tabel aja. Jadi kalau kita bisa query transaksi si tabel transaksi ini, ya. Jadi pada tanggal sekian, nomor struk yang sekian ini, customer membeli dua informasi ini, dua produk ya, TV dan kulkas, harga per unitnya dan quantity yang dia beli, gitu ya. Terus customer yang berikutnya dengan nomor struk yang increment, dia membeli ini dan quantity-nya. Begitu juga dengan yang customer yang ketiga dengan nomor struk increment berikutnya, dia membeli ini sebanyak ini, ya. Nah, kembali ke soal prosedurnya, saya akan membuat summary. Ya, kalau tadi kan lebih banyak ke teknik untuk soal prosedurnya, tapi sekarang adalah untuk membuat report. Jadi khusus untuk membuat report. Jadi tabel ini semisalnya ada dari production, dari server production, terus kita ingin membuatkan sebuah summary yang akan kita share nanti ke tim finance misalnya gitu ya. Maka kita membuatkan summary report gitu ya. Summary report seperti ini. Jadi kita truncat dulu nanti tabel summary transaksi di mana tabel transaksi sebentar ya. Memang tidak ada ya tabel transaksi. Nanti ini cara kedua saya tutup dulu karena ini beda treatmentnya. Nah, di sini kita pakai cara yang pertama dulu. Ini saya buka juga. Oke, kita apply dulu. Oke. Lalu sebenarnya ini nggak apa-apa, kita lanjutkan. Pada store prosedur yang ke-12, saya akan membuat sebuah contoh report. Nah, jadi isinya adalah drop table untuk yang report summary transaksi. Terus saya akan meng-create sebuah table dengan hasil query seperti ini. Ya, ini lagi-lagi adalah contoh query yang sederhana. Jadi saya diminta misalnya untuk membuat summary transaksi per hari ini dong, sampai hari ini maksudnya gitu. Ya, agar tim finance bisa melihat transaksinya gitu. Ya sudah, saya bikinkan sebuah soal prosedur yang isinya seperti ini dan datanya hanya bisa dilihat nanti. Tujuannya itu ya, hanya bisa dilihat, tidak bisa diubah. Ya, yang boleh mengubah adalah saya sendiri gitu. Ya, kenapa tidak boleh dirubah sama mereka? Ya, biar datanya ini konsisten. Ya. Oke, gimana caranya? Ya, oke. Kita bikinkan dulu tabel. Ya, sebelum create table, saya tambahkan perintah untuk drop dulu jika memang ada. Kalau memang tidak ada, dia tidak error ya. Kalau error, dia pasti akan berhenti nih, ke bawahnya dia pasti akan berhenti. Jadi saya tambahkan if exists. Lalu saya create table. Nah, saya tambahkan di sini manual untuk create index ya pada tabel yang ini pada kolom nomor struk. Nah, ini tergantung ya, pembuatan indeks ini tergantung dari kebutuhan user. Biasanya dia itu mencari berdasarkan apa sih gitu ya. Kalau memang ada lebih dari satu, ya misalnya tanggal transaksi, ya tanggal transaksi juga harus diindekskan. Bisa didobelkan, di-combine gitu ya, seperti ini. Composite ya, digabungkan, atau mau di akhiran juga boleh, nggak ada masalah, seperti ini itu ya. Nah, kita apply dulu, no changes ya. Oke. Ya, terus kita panggil sekarang call. Selesai. Lalu kita lihat hasilnya. Dia kan tadi bikin sebuah tabel namanya ini ya. Kita lihat sini.
select bintang from. Nah, sebelum ini kita lihat dulu detailnya nih. Ini detailnya nih ya. Detailnya untuk yang tabel transaksi. Ya, jadi ada 5 transaksi. Transaksi yang pertama yang ini. Transaksi yang kedua adalah yang ini, dan yang ketiga adalah ini. Ketika disamarikan, maka datanya seperti ini. Ya, jadi langsung sesuai ya. Dapat nilainya per nomor stroke, dan kita bisa tahu tanggal transaksinya. Terus kita juga lihat ada berapa transaksi dalam satu stroke tersebut, gitu-gitu kan ya. Gitu. Nah, lalu kita ingin membagi data ini kepada tim finance. Berarti saya sudah siapkan datanya, scriptnya. Saya jalankan 4 perintah script ini. Pertama, saya membikinkan sebuah database baru, tim finance. Oke, kita jalankan. Lalu saya create user dengan passwordnya nanti rahasia, nanti rekan-rekan bebas mau ganti. Ini nama usernya user finance, juga bebas rekan-rekan mau ganti. Di sini tanda persen itu artinya bisa diakses dari IP manapun gitu ya. Kalau misalnya rekan-rekan ingin mengakses ini bisa diakses oleh IP tertentu, ya bisa saja. Misalnya 10 15 gitu misalnya. Ini hanya IP tertentu saja oleh si user finance gitu ya. Jadi ini kembali lagi kepada privilege gitu ya. Ini karena untuk tes kita pakai persen, artinya bisa diakses dari manapun. Ini kita jalankan. Oke, berhasil. Terus kita beri grant all. Ini artinya kita bisa memberikan semua privilege kepada pada database tim finance. Kan ini saya sudah bikin database-nya ya, dan ini usernya yang di sini ya. Ini pun harus sama nih, yang ini harus sama seperti yang di sini. Lalu ini untuk grant all. Kenapa grant all? Karena tim finance, user tim finance ini dia memiliki istilahnya rumah sendiri, rumah database sendiri. Jadi dia bebas mau create table boleh, mau create a view, function, trigger, store procedure itu pun boleh ya, dibolehkan. Itu kembali lagi semua tergantung dari kebijakan perusahaan saja ya. Sedangkan nah ini yang bikin, yang tadi saya sebutkan bahwa saya hanya memberikan select saja, tidak bisa diubah ya terhadap data yang sudah saya provide. Nah, di sini ada fee report. Nah, fee report di sini belum saya bikin, saya tambahkan di sini dulu. Sini ya, saya tambahkan. Jadi saya akan membuat, nah sebelumnya kan inilah datanya ya, sama seperti yang ini. Nah, si view ini saya bikinkan, si query ini saya bikinkan sebuah view namanya v ini. Jadi saya tambahkan awalan v underscore aja, nama tabelnya sama gitu ya. Ini saya jalankan dulu. Nah, baru saya jalankan grant selectnya ini ya. Tidak usah pakai password lagi karena kan passwordnya sudah dibikinkan di awalan di sini ya, create user. Ini saya jalankan. Nah, ini kalau saya refresh, maka view-nya di sini pun juga sudah terlihat. Nah, di sini ya. Nah, ini sudah kita grant select saja, tapi yang tidak bisa diedit, ubah, update, delete nggak bisa oleh si user finance. Oke, untuk user finance-nya gimana nih? Nah, kita bikin user baru nih, koneksi baru ya, koneksi baru. Tadi namanya user finance ya gitu ya. Terus hostname-nya
ke servernya ya, ke server yang rekan-rekan tuju. Di sini saya pakai port 3310. Ya, berhasil. Di sini pakai, oh ini usernya harus saya ganti dulu. Username adalah user_finance, passwordnya adalah rahasia. Ya, ini saya tes connection dulu, oke kok, dan berhasil, dan oke. Nah, di sini ya, user finance, kita klik coba. Nah, user finance ada yang kurang seperti yang tadi ya. Sebentar, Grand All Team Finance, user finance. Tim finance, ya. Oke, ini untuk yang view-nya sudah tampil. Nah, oleh si usernya si user finance ya, user finance. Jadi dia hanya bisa mengakses ini saja. Lalu untuk yang database-nya ini, oke, di sini harus saya tambahkan nih kayaknya ya. Oke, saya tambahkan yang ini, terus kita coba refresh. Ya, sudah berhasil. Jadi tadi saya tambahkan ini, ya, saya tambahkan ini, atau saya ubah ini saya hapus, saya drop dulu ya usernya, biar drop user. Di sini saya tambahkan dulu drop user, terus saya langsung grant saja yang ini. Nah, berhasil. Terus saya grant lagi yang ini. Ya, saya grant lagi tadi ini ya. Terus kalau kita refresh ya, oke, berarti sudah bisa kita mendapatkan, si user finance bisa mendapatkan report summary transaksi. Kalaupun kita mau drop nih misalnya ya, kita mau drop, apakah bisa drop view? Nah, di sini menampilkan error drop denied gitu ya, karena kan tadi saya memberikan grant-nya hanya select saja. Kalau dibikin grant all ya, itu bisa semua, bisa ngedrop, bisa di create lagi gitu ya. Jadi tapi ini nggak boleh ya. Nah, kalau di tabelnya sendiri, di database sendiri, dia bisa meng-create table, meng-create view, meng-create function, dan lain sebagainya. Tes ID integer misalnya seperti itu ya, ini contoh saja. Oh, no database selected. Nah, kita use dulu, kita klik kanan set default schema, atau klik 2 kali gitu ya, atau use team finance gitu ya. Nah, ini berhasil ya. Kita refresh. Nah, di sini ada tabelnya si team finance, atau si usernya si user finance ini ya. Jadi dia nanti bisa mengolah nih dari view ini, dia bisa mengolah untuk kebutuhan apalah gitu, mungkin pajak, atau mungkin untuk report mingguan gitu ya, ke BOD dan segala macam. Oke. Ini yang ke-12 dan cukup panjang ya. Saya rasa ini standar atau basic-basicnya semua. Jadi rekan-rekan boleh combine dari SP yang ke-5 dengan 7 misalnya gitu ya. Silakan di combine saja, dan pastikan peletakannya tidak salah. Jadi mana yang harus di execute script duluan, yang mana duluan gitu ya, itu harus diperhatikan. Contohnya adalah ya, kalau mau bikin create table,
ya harus di drop dulu gitu ya. Gitu. Setelah itu baru di create index. Jangan create index dulu baru create table ya, kan nggak ada yang di index kalau tabelnya belum ada gitu kan. Contohnya seperti itu. Baiklah, demikian penjelasan fungsi dasar dari store prosedur yang sangat basic seperti ini. Semoga mendapat pencerahan buat rekan-rekan semua. Sebenarnya saya ada satu lagi store prosedur untuk menghitung biaya jumlah parkir suatu kendaraan jika pada jam-jam tertentu memiliki nilai biaya yang berbeda juga. Misal dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang itu misalnya 2.000. Dari jam 12 lewat 1 detik sampai jam 6 sore itu misalnya 5.000. Nah, kalau dia menginap 2 hari atau 1 jam, dia kena berapa sih biayanya? Nah, itu sebenarnya bisa diselesaikan di satu store prosedur. Mungkin di video berikut-berikutnya ya, nanti saya akan coba siapkan, dan itu sangat berguna ketika saya menerapkan itu pada suatu project, pada project saya yang membutuhkan biaya penghitungan seperti itu. Ya, baiklah, demikian dari saya Firdiansyah, semoga bermanfaat. Silakan ketikkan saran, komentar yang membangun, kritik dan sarannya. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Salam.